kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat pembelajar, kali ini kita jumpa lagi di acara bincang pembelajar yang sudah pernah ada, dan tentunya ini bukan hal baru lagi bagi sahabat pembelajar dimanapun berada yang sudah mengikuti bincang pembelajar di link kita. Jadi hari ini gimana Pak Faka? Hari ini kita kedatangan 3 tamu spesial, 3 tamu yang sangat menurut saya luar biasa sekali. Dan beliau ini adalah Widya Iswara, Kementerian Hukum dan HAM yang ada di BPSDM. Kalian pasti belum tahu apa itu Widya Iswara ya. Kita perkenalkan dulu Widya Iswara itu seperti apa. Dari mana aja dulu nih? Baik, sebelum kita masuk ke topik pembahasan mengenai apa itu Widya Iswara, sahabat pembelajar tentu harus mengenal dulu Widya Iswara di Kementerian Hukum dan HAM itu ada siapa aja. Cuman tamu spesial kami hari ini, kami mengundang karena Widya Iswara Kementerian Hukum dan HAM itu banyak, dan ini yang spesial sekali yang hadir di tempat ini. Baik, kita akan bertemu langsung ke Widya Iswara kita. Ya, selamat siang Bapak, Ibu, Kang Ujang. Selamat siang. Sahabat pembelajar disapa ya di sana. Sahabat pembelajar. Halo semuanya. Halo. Jadi sudah ada di sini Widya Iswara ahli utama. Di sini ada Pak Haru Tantomo. Pak Haru Tantomo itu Widya Iswara ahli utama ya Pak ya? Tuh. Kemudian Ada yang ibu cantik ini, nah, Bu yang paling Herlina. cantik. Iya, Siapa? bukan ibu ganteng, tapi ibu cantik ya. Ibu cantik ini, Ibu Herlina itu Widya Iswara Madya ya Bu ya? Dan Ahli Madya. Ahli Madya, Widya Iswara Dan Ahli yang Madya. Dan paling ujung, paling imut-imut, paling muda. Nah, Kang itu. Ujang atau bisa dikenal Kang Nur Rohma. Beliau juga Widya Iswara ahli Madya Ahli di Madya. Kementerian Hukum dan HAM. Baik, apa kabar Bapak, Ibu? Alhamdulillah, super sehat. Luar biasa. Senang deh ya kalau semangat kalau mau bincang pembelajar itu. Masih muda semangat. Yang Harus. ini agak semangat nih. Harus semangat Harus sahabat semangat. pembelajar. Karena kita kan akan berbicara di hari istimewa ini. Kenapa sih kok hari ini kita tamu spesialnya itu Widya Iswara? Karena hari ini itu adalah hari ulang tahun kami. Widya Iswara Nasional, Dirgahayu APWI ya, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Makanya kita spesial banget ini kedatangan beliau ini. Mungkin ada yang bertanya, ini hari Widya Iswara Nasional keberapa? Ini tahun 2022 adalah hari Widya Iswara Nasional yang ke-22. Dan untuk Dirgahayu APWI, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, ini ulang tahun ke-2. Begitu ya. Baik, teman-teman sahabat pembelajar dimanapun berada, kita ngobrolnya santai ya Bapak, Ibu ya. Jadi Widya Iswara itu kalau di sekolah itu guru ya Bu ya? Seperti pengajar ya Bu ya? Iya. Makanya saya grogi. Tapi khusus Mas Papa. Oh ya khusus Iya, ya? karena guru banyak guru. Dosen. Di sekolah juga dosen. Tapi berbeda antara dosen dengan Widya Iswara, teman-teman pembelajar. Karena kami Widya Iswara itu hanya akan transfer knowledge atau injection knowledge spesial hanya khusus kepada aparatur negara, begitu ya seluruh ya. Oh, iya. Hanya aparatur negara. Jadi kalau nggak ASN atau bukan calon ASN, kami bukan pengajarnya. Nanti kalau mahasiswa, nah, silakan Sudah ke ada dosen. pengajarnya, Sudah ada dosen. pengajarnya yang lain. Oh, Atau ibu guru TK atau iya ya. beda ya. Oh, gitu ya, Bu ya. Oke. Jadi mungkin bisa dijelaskan izin untuk teman-teman yang belum mengetahui Widya Iswara itu apa. Boleh saya jelaskan berdasarkan Permen Pan RB nomor 42 tahun 2021 tentang jabatan fungsional Widya Iswara adalah PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah. Wis lengkap kembali ya yang lebih tahu. Baca soalnya. Bener banget. Jadi memang benar kata Bu Herlina kalau untuk Widya Iswara adalah pengajar
kader untuk instansi pemerintah. Jadi mungkin teman-teman juga apa sih baru dengar Widya Iswara itu gitu. Seperti itulah kalau dosen mungkin di lingkup universitas, kalau guru di lingkup sekolah. Jadi Tapi itu. Mbak Lia, Widya Iswara juga ada kategorinya. Oh begitu. Gimana? Ya, apa itu Pak? Jadi ada 4 kategori Widya Iswara. Yang pertama adalah Widya Iswara ahli pertama, kemudian yang kedua Widya Iswara ahli muda, lalu yang ketiga Widya Iswara ahli madya seperti Ibu Lina dengan Karuro, Oke. dan juga yang terakhir adalah Widya Iswara ahli utama. Oh baik. Jadi ada 4 tingkatan ya Pak Ya, ya 4 tingkatan, untuk 4 kategori. Widya Jadi Iswara. seperti di eselonisasi itu ya Pak ya, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 gitu. Ya, Ya, yang itu Oh, seperti itu. Jadi ada ininya, kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Perbedaannya di mana Pak? Antara yang madya, ahli Utama. dan yang sebagainya itu tadi. ya, yang jelas peningkatan kategori dari pertama ke muda, muda madya, madya ke utama itu harus mengumpulkan ya atau mempunyai angka kredit yang dipersyaratkan untuk bisa meningkatkan kategorinya. Catat pertama mengumpulkan angka kredit yang ditentukan oleh aturan-aturannya. Jadi nggak gampang ya. Tidak gampang. Iya. Tidak gampang. Karena segala sesuatu juga harus ada perjuangan ya Bu. Yang kedua, Yang kedua barangkali usia masa kerja ya, Kompetensi. kompetensi. usia enggak? Bisa saja dia muda tapi umur ya secara umur ya Pak Aru ya dia masih muda tapi dia sudah menjadi Widya Iswara ahli madya, bukan pertama atau muda tapi Widya Iswara ahli madya atau bahkan utama apabila memang kompetensinya mencukupi. Jadi ada baik itu kompetensi dalam bidang knowledge-nya, ilmu pengetahuannya ataupun Kang Ujang kalau untuk yang sering pelatihan diberikan kepada kita bagaimana cara kita mentransfer ilmu pengetahuan tersebut kepada aparatur sipil negara demikian itu. Jadi Widya Iswara juga ada pelatihan yang seperti itu ya Bu, cara mengajar yang efektif seperti apa dengan audiensnya yang bagaimana itu ada caranya ininya gitu ya. Ada sekolahnya lagi ya. Bukan mungkin sekolah ya. ya, apa namanya TOT Pelatihan ya. ya, TOT ya. Ya. Jadi misalnya nih dari muda ada TOT-nya, terus dari naik lagi tingkat ada TOT-nya lagi gitu. TOT itu bukan saja ketika kita ingin meningkatkan kategori, tapi setiap ada pelatihan dengan kurikulum yang baru, kita harus di TOT dulu. Jadi tanpa mengikuti apabila tidak mengikuti TOT, kita tidak punya hak ya atau kesempatan untuk ikut menjadi fasilitator atau mengajar. Jadi ibaratnya harus punya SIM. Harus punya sertifikat ya. Ya. Sertifikat mengajar itu TOT ya. Jadi Pada setiap pelatihan. Setiap pelatihan harus ada TOT-nya. Ya. TOT itu Training of Trainer. Jadi kalau ingin jadi Widya Iswara, setiap mau mengajar harus punya sertifikat TOT. Catat itu yang kedua. Yang pertama tadi angka kredit. Ya gitu ya. Nah, terus ada lagi syaratnya untuk naik tingkatan itu. saya menambahkan saja dari apa Nah, ini yang paling mudah nih. Karena kebetulan selain tadi kan sudah disebut di awal oleh host, Mbak Dia mengatakan ada kriteria disebut. Nah, sebenarnya dari kriteria itu melengkap di dalamnya merupakan tugas pokok dari yang disampaikan oleh Bapak Aru dengan Bu Herlina yang terkait dengan pengklasifikasian jabatan. Nah, di kita berarti untuk sampai pada perjenjangan ada pengulangan kredit, maka harus memenuhi unsur tugas pokok fungsi yang disebut tadi yang di awal dari kata definisi itu. Nah, kalau secara umum kan kita mengacu kita ASN, tentu semua ada berkaitan melalui kompetensi. Kalau di ASN disebut kompetensi 3 kan, kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan sosial kultural. Di WI ada tambahan lagi kompetensinya itu sampai menjadi yang disebut kompetens
apalagi tadi profesional dan berintegritas, karena kita ditambahin lagi prasyarat kompetensi yang disebut 4. Itu ada di peraturan kepala, kalau tidak salah saya ada sempat kutip di sini. Kalau itu ada 4 kompetensi harus kita sebagai bayi yang penuhi setelah kompetensi yang umum tadi dari ASN. Satu kompetensinya itu adalah kompetensi pengelolaan pembelajaran, karena tadi tugas pokok kita adalah mengajar, melatih dan mendidik kalau menjadi di instansi pemerintah. Dan yang kedua adalah kompetensi kepribadian, artinya secara yang tadi yang disebut dengan interpersonal. Nah, ini akan masuk pada kompetensi yang diharapkan yaitu menjadi sosok yang profesional dan berintegritas. Nah, itu kata kunci. Terus yang ketiga adalah kompetensi sosial, kemampuan membangun relasi, jaringan dan konektivitas dengan seluruh stakeholder terkait dengan lembaga atau pelatihan itu sendiri. Jadi dari mulai kita menyusun pelatihan sampai nanti mengevaluasi, kita harus bisa membangun jejaring itu, karena kita menjadi unsur pendukung sekaligus sebagai, kalau melihat tadi peraturan diikuti Mbak Lia, itu malah menjadi unsur utama, menjadi output kinerja kita, yaitu sebagai penjamin mutu. Nanti akan lebih jelas lagi, nanti lebih seru penjelasan. Nah, yang terakhir ini kemampuan substantif terkait dengan kemampuan materi yang akan diajarkan. Makanya tadi Pak Haru menyinggung kita harus TOT dalam rangka untuk kita menguasai substansi materi yang akan menjadi ampuhan kita, karena masing-masing akan mengajar berdasarkan satu pengalaman, yang kedua berdasarkan kemampuan, yang terakhir pilihan mata ajar yang akan diajarkan. Spesialisasi. Itu mungkin bahasanya adalah spesialisasi. Ini berarti masing-masing spesialisasinya beda ya? Oh iya. Enggak. Oh, beda-beda. Beda-beda ya? Oh gitu. Ada yang beda, ada yang sama. Saya pikir seorang WI itu harus menguasai keseluruhan. Misalnya nih, ini beliau-beliau ini kan Widya Iswara Kementerian Hukum dan HAM. Saya pikir dari Mas Ujang, Bu Herlina sama Pak Haru itu semua menguasai tentang Kementerian Hukum dan HAM. Ternyata ada spesialisasi ya. Spesialisasinya Mas Pata, gitu ya. Mbak Lia ya, Pak Haru ya. Kita kan bukan dukun Pak Haru, harus meramal dan semuanya bisa. Enggak, ada Istilahnya kompetensi kalau kita tertentu. namanya apa? Bukan palu gada. Iya, Oh, ada ya. bisa Apa jadi lu kan ya. minta gua ada bukan? Apa lu minta gua ada? Ya enggak. Kita Jadi tetap khusus. punya spesialisasi yang memang itu menjadi kompetensi kita masing-masing. Apa sih gitu ya Pak ya? Pokoknya bisa yang seru kalau memang itu menjadi Bukan passion berarti kita. kemudian mata pelatihan atau mata ajaran yang kita tidak tahu, tapi itu bukan spesialisasi atau bukan menjadi passionnya kita. Ya. Jadi Saya, melengkapi itu ya. Ya Pak Ujang, saya kalau dengan Pak Haru misalnya diajak untuk kumpul, ada peserta yang law enforcement ya Pak ya. Di situ ada polisi, ada hakim, Ya. ada jaksa, kemudian ada pengacara. Di pelatihan SPP. Kita dalam criminal justice system untuk diversi atau mungkin restoratif justice, kalau Pak Haru sama saya ya mungkin ya saya suka, saya passionnya saya di situ. Dari anak kenapa dia kemudian mau menjadi pelaku kejahatan, siapa yang salah, apa yang kami harus lakukan, dan para peserta kami karena dia adalah law enforcement semua, apa yang harus mereka lakukan dengan adanya international regulation yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Keren kan? Luar biasa loh Widya Suara. Luar biasa ya, Widya Suara ternyata nggak segampang itu loh jadi Widya Suara, benar. Mas Pata jadi nggak jadi Widya Suara? Tapi ada catatan juga menariknya, escape clause-nya itu semua Widyasara harus mampu yang 4 tadi kompetensi tadi. Artinya dalam setiap pembelajaran atau pelatihan apapun selalu ada mata ajar yang sifatnya general. General itu artinya mata kuliah yang misalnya selalu ada ceramah umum, materi, Itu harus bisa ya? dinamika kelompok, itu harus minimal sudah harus bisa menguasai, karena kemampuan di awal itu Dasar mungkin ya Mas ya. Dasar itu pengelolaan pembelajaran. Jadi mulai dari menyusun bahan ajar sampai melakukan manajemen kelas, dari mulai nanti bagaimana menciptakan kelas yang kondusif, membangun komunikasi yang asertif sama terjadi dialog
Jadi pembelajaran ini kan kita melakukan pendekatan berdasarkan orang dewasa. Ya. Ya, jadi artinya tentu semua WI harus punya standar minimal terkait dengan 4 kompetensi tadi, termasuk materi-materi. Jadi tidak melulu soal spesialisasi, itu memang menjadi ranah kompetensi pribadi atau personal tadi. Jadi menurut saya ada juga yang general. Jadi artinya secara umum kompetensi kita tuh paripurna lah, begitu loh Pak ya. Ya. Tapi Pendekatan andragogi ya. Nanti Bukan membuat Anda grogi ya, tapi jadi tinggi sekali. Ini apa tantangan atau tugas yang harus kita emban. Nah, jadi itu barangkali yang menjadi gambaran umum dari Wideswara dengan seluruh unsurnya di dalam. Ya. Kalau Mas Ujang sendiri spesialisasinya apa? Saya kan karena berdasarkan kalau kita lihat tadi based on kompetensi, maka akan kembali lagi dari posisi awal kompetensi manajerial, teknis dan sosiokultural. Nah, untuk dalam ruang profesi seperti Wideswara, 3 hal itu melekat jadi satu. Mungkin kalau bahasa pendidikan sering kita dengar Pak Haru dan Bu Rina izin. Pertama mungkin kita akan dengar namanya yang kita akan bangun dalam pendidikan itu biasanya adalah dari knowledge-nya. Ya kan, itu artinya yang sering kita sebut adalah KSA, knowledge, skill, and attitude. Nah, dari 3 itu maka kemudian kita juga diminta untuk dibangun juga hal yang sinergis dengan itu. Artinya apa yang tadi saya sampaikan, untuk seorang Wideswara ketika diminta ya atau dijadikan pembelajar atau fasilitator, maka dia harus sudah memenuhi itu tadi. Jadi kalau saya ditanya saya spesialisasinya, maka saya akan melihat dari kompetensi manajerial saya, artinya dari latar belakang pendidikan saya, dari apa, makanya saya akan menyesuaikan meskipun katakanlah kalau dipaksa bisa juga kalau nggak ada paru ya, Welina, tapi nanti akan menjadi kecenderungan based on kompetensi ya. Tadi kalau manajerial maka saya akan lihat latar belakang. Kebetulan saya latar belakangnya bukan hukum, maka saya akan memantaskan diri tidak menjadi pengajar yang berhubungan dengan hukum, karena saya menghargai kompetensi dari Wideswara yang memang based on hukum. Jadi tidak ada attitude yang kita bangun di sana. Jadi KSA yang ditekankan pada pembelajar juga kita harus mencontohkan knowledge, skill, and attitude. Jadi itu kata kunci. Tiga-tiganya itu harus diberikan contoh kepada peserta itu bahwa apa tadi? Ya, yang tadi soal skillnya. Kemampuan kita mungkin bisa lah, apalagi dengan sekarang akses informasi yang mudah, literasi yang relatif bisa diperoleh dari manapun, dari siapapun. Tapi kan lagi kembali ke soal attitude. Nah, itu yang ingin harus kita bangun. Jadi akhirnya membangun sinergisitas di antara tadi kita dengan tema kita adalah bagaimana kita mewujudkan Wideswara profesional. Berarti kita yang diutamakan adalah bersatu dulu dong Wideswaranya. Oke. Tapi kita percaya ya kalau Wideswara Kementerian Hukum dan HAM pasti kompak dan solid. Ya, dan tentunya selama jam terbang istilahnya, jam terbang Bapak dan Ibu semua pasti memiliki tantangan tersendiri ketika sudah memutuskan mengambil profesi sebagai Wideswara. Saya mau tanya nih sama tantangannya gimana tuh Pak? Kalau Pak Harun ya, tantangannya banyak nih. Ya, kalau dari saya ya, ternyata profesi Widyaiswara itu ini satu pilihan ya. Karena ternyata jadi Widyaiswara setelah kita berada di lingkungan tersebut tidak mudah ya untuk kita memainkan peran itu. Karena kebetulan saya Widyaiswara alih utama melalui proses impasing, penyesuaian. Karena jabatan pada jabatan struktural terdahulu kemudian beralih dari struktural menjadi fungsional. Saya dulu melihat, wah, dengan pengalaman saya sebagai pejabat struktural, kalau hanya mentransfer pengalaman, mentransfer knowledge, saya kira tidak sulit. Tapi ternyata ketika sudah masuk menjadi Widyaiswara, untuk mentransfer pengalaman knowledge itu ada aturannya.
ya, ada aturannya. Jadi tidak serta-merta kita menyampaikan dari atas ke bawah, dari depan ke belakang ya, ketika masih di struktural. Kalau di struktural kita mau bicara dari mana saja oke. Tapi ketika di Widya Suara itu ada namanya rencana pembelajaran. Pada menit-menit awal itu apa yang ingin disampaikan dan bagaimana sikap peserta pembelajar merespon apa yang kita sampaikan. Pada menit berikutnya apa yang akan kita sampaikan sampai terakhir penutup itu harus ada evaluasi. Bentuk evaluasi seperti apa yang bisa kita sampaikan agar bisa diketahui dalam proses pembelajaran ini mereka bisa menangkap atau menerima transfer knowledge itu tadi. Jadi ada feedback ya Pak ya? ya? Jadi ada kita membuat rencana pembelajaran di masing-masing sesuai dengan mata ajar yang ingin kita sampaikan. Dulu waktu di struktural kita tidak bikin seperti itu. Iya. Ya, Jadi Widya Suara itu semacam artis ya. Sebelum naik panggung apa nih yang Skenario-nya. dilakukan? Bagaimana supaya penonton ikut joget? Ya Pak ya? Bagaimana penutupnya gitu kan. Jadi Ya tentu, karena penting sekali ya ternyata Widya Suara Ya. itu. Yang paling utama kan substansi. Yang kedua bagaimana memaksimalkan atau mengefektifkan waktu pembelajaran yang menjadi alokasi mata pelajaran itu. Itu yang harus kita kelola nih, manajemen waktu agar proses pembelajaran itu benar-benar berjalan dengan baik. Dan yang paling utama semangat kita dalam pembelajaran adalah fun gitu ya. Semuanya dilaksanakan happy. Nah, itu yang kalau kita tidak punya passion di situ sulit untuk bisa membangkitkan suasana seperti Setuju itu. ya. Happy itu perlu Pak. Ya, Kalau kita happy tapi peserta nggak happy kan jadi betul. nggak nyambung Pak ya. Kalau Bu Erlina sendiri Apanya? Pilihan. tantangan Bu tantangan. selama jadi WI itu setelah profesi WI ini gitu. Oke, selain apa dikatakan oleh senior saya ini, kakak saya Pak Haru, ya kita harus bisa membangun trust. Kenapa? Kalau dia nggak percaya dengan saya ngajar, apalagi hakim misalnya ya, dia pasti. itu saya tuh Bu. Ya. Apa kalau saya jadi WI itu orang akan percaya sama saya ya? Apa saya benar gitu? Ya, itu ternyata ada di situ ya. Kita harus bisa Ada ya? membuktikan bahwa kita bisa dipercaya, kita mengerti aturan-aturan yang kita transfer ke mereka. Kalau soal pilihan ke Widya Suara memang ya this is my choice saya pikir ya, karena saya berawal beda dengan Pak Haru. Pak Haru itu in passing setelah jadi eselon 1 baru masuk ke sini. Kalau saya itu ya lagi asik-asiknya di struktural, masih cantik-cantiknya menjadi eselon 3. Saya melamar untuk menjadi Widya Suara. Saya pilih fungsional saja. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, otomatis artinya ada passion saya di situ. Apalagi saya dengar Ibu itu dari mana Bu? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, pindah ke Jakarta, ke Depok untuk menjadi WI dan itu sangat berat sekali pilihannya Bu ya. Tapi saya suka gitu ya, karena saya harus memilih, harus happy. Saya memilih ada sesuatu yang mau saya terangkan dari yang sebelumnya gelap atau abu-abu karena ada peserta yang belum mengerti sama sekali atau baru mengerti sedikit, kemudian dia menjadi tahu. Caranya bagaimana? Ya seperti kata Pak Haru tadi, bagaimana kita mengevaluasi akhir, kita berikan apakah yang saya sampaikan tadi dia mengerti. Jadi ada sesuatu dan itu juga memacu saya untuk lagi dan lagi menambah ilmu pengetahuan. Dan ketemu peserta, otomatis juga menambah pengetahuan saya. Bayangkan seluruh aparatur penegak hukum yang sudah praktek, saya beri kasus dan kemudian feedbacknya itu kembali ke saya. Menambah, otomatis saya juga sekolah. Jadi ya, menambah ilmu pengetahuan Karena langsung. dalam kehidupan itu koreksi dari orang itu perlu ya Bu ya, supaya meningkatkan Bukan, diri ya. sendiri. Jadi pertama. Kalau tantangan tadi Mas, saya belum jawab habis. Tantangan yang terasa digitalisasi. Jadi saya termasuk golongan yang gaptek, otomatis saya juga harus friendly ya dengan
cara mengajar yang kata Kang Ujang. Kalau Kang Ujang mah udah bersahabat dia ya, harus e-learning, bagaimana download, bagaimana nge-share, bagaimana membuat video. Sekarang podcast, jadi harus ada kemajuan itu. Dan itu biasanya saya berkolaborasi dengan yang muda-muda. Kang Ujang ini bagaimana sih? Jangan malu bertanya. Jangan malu, nanti teman-teman yang dari WI yang lebih muda dari saya nanti mengajarkan ini caranya bagaimana. Nah itu bisa, tapi tidak ada tantangan yang untuk kita pergi tinggalkan, tapi harus kita selesaikan, otomatis tantangannya selesai. Kalau Itu istilahnya gini, kalau Pak Haru kan jadi WI, kayaknya saya pikir nggak kaget ya. Karena Pak Haru kan biasa ngasih materi kalau zaman waktu masih struktural ya Pak ya. Iya. Kalau Ibu kan mungkin tidak ada. Saya biasa berdiri di depan karena dulu di kantor wilayah itu saya suka memberikan penyuluhan hukum. Oh, jadi saya belajar Oh. dari berbagai macam Oke. teori. Oh ini tentang trafficking, oh ini tentang bahaya narkoba bagi anak. Iya, iya. Saya sudah biasa berdiri. Sudah gitu. biasa ini Iya. ya, udah biasa. Mungkin itu cikal menyampaikan. bakalnya. Nah, berarti ini ya tantangannya lebih berat kayaknya di Mas Sujang ini. Oke, ini Karena saya tahu ini juga banget dia ya, dipilih, Mas kan? Sujang ini asli dari BBSDM, Melamar menjadi Widya Iswara. melamar menjadi Widya Iswara. Nah, ini masing-masing backgroundnya beda-beda ini ya. Nah, ini Mas Sujang ini mewakili buat pembelajar yang mau dari awal nih, apa tantangannya, terus apa sih namanya, enak gak sih di Widya Iswara itu bagaimana? Coba Mas Sujang ceritain gitu. Ya, jadi kalau saya boleh putar lagi itu jarum waktu ya. Kayaknya nyeselin. Kayaknya Kayaknya nyesel ya. diputar waktu. Jadi kalau diputar waktu, saya nggak akan menjadi WI gitu. Enggak. Oh, enggak. Ini sebenarnya bagian dari transformasi kita ya. Jadi gini, kalau saya jujur, kalau saya boleh, ini saya ingin pakai tidak terlalu serius lah, kita ingin sharing saja, sharing cerita. Kalau saya mungkin storytelling biasa, dan itu saya gunakan pada biasa ada ruang-ruang pembelajaran untuk menggugah ya, sama menginspirasi. Oke Mas Sujang, kameranya Oke. boleh kok. Nah, Jadi cerita saya pendekkan saja. Hasil pada formasi awal memang itu kan tidak pernah terbayangkan oleh saya, karena pada Nah, umumnya. dulu Mas Ujang. Mas Ujang itu sebelumnya bekerja atau tugas di mana? Oh enggak. Jadi pada awal dulu kan saya memang tidak dalam posisi ASN seorang Widya Iswara. Waktu awal kemarin saya tidak tahu. Pokoknya ketika pas formasi dibuka penerimaan pegawai negeri waktu itu, saya masih ingat sekitar tahun 2008 lah. Nah itu dibuka formasi untuk calon Widya Iswara. Saya tidak tahu karena yang saya lihat di situ adalah prasyarat untuk jadi posisi yang saya lamar itu adalah pendidikan terakhir minimal S2. Saya bilang, oh S2. Saya ada ini mungkin kalau secara hitung-hitungan matematik tingkat peluang saya persentase lebih besar karena biasanya kan ininya lebih kuenya itu kan apa yang diperbutkan lebih sedikit kan gitu ya. Jadi saya bilang, oh saya coba challenge lah masuk ke situ. Ya entah gimana ceritanya, entah garis tangan atau garis yang maha kuasa ya. Akhirnya saya terima dan saya tidak pernah tahu apa itu Widya Iswara, tugasnya apa. Saya tahu saya CPNS waktu itu. Dan akhirnya cerita singkat kata, akhirnya ternyata oh dia akan mengajar melatih pegawai. Saya sudah langsung ada horor juga di kepala. Panik ya, panik. Bagaimana ceritanya pegawai baru mengajar PNS yang udah ngelotok ilmunya, saya bilang. wah mendingan makan kecoa lah. Iya. Akhirnya saya bilang, kalau saya boleh bikin cerita mundur nih, Pak, boleh nggak saya ganti formasi? Oh enggak, jadi akhirnya ternyata ya itulah, jadi terperosok kalau dalam bahasa istilah saya tersesat di jalan yang benar. Asik. Jadi akhirnya Mana di rumah. Tapi enjoy kan Kang? jadi akhirnya setelah kalau minjem bahasa orang Jawa, Witing Trisno jalan. Sukokulino. Karena Oke. seringnya kita bersentuhan dengan Widya Iswara, baca buku, ketemu orang, ngobrol, akhirnya karakter Jatuh itu cinta juga. terbentuk dengan sendirinya bahwa fungsi Widya Iswara adalah yang seperti itu, kurang lebih, meskipun secara kompetensi harus diakui. Ya namanya CPNS baru kan artinya seberapa sih pengalaman, meskipun dia di swasta sudah kaya dengan pengalaman, tapi kan beda dengan di birokrasi. Ya akhirnya diseiring waktu akhirnya menjadi tadilah, kalau Pak Haru pinjam istilah passion, bukan ini sudah pengalaman, saya adalah nekat. bukan tadi karena tadi tuntutan yang harus saya lakukan adaptasi, mau tidak mau akhirnya saya
Ya udah, dan alhamdulillah makin lama jadi Menambah. semacam panggilan hati gitu ya. Ini soal panggilan hati karena seingat saya dulu waktu promosi awal saya itu banyak teman-teman seiring jalan calon Widya Suara itu sering waktu berjalan satu-satu meninggalkan. Yang tersisa sekarang dari formasi awal hanya berapa orang. Artinya disitulah ketahuan bahwa ini adalah masalah pilihan hati. Ya. Nah, jadi ceritanya begitulah kurang lebih. Tapi paling tidak saya sedikit tadi, yaitu kita akhirnya ada kata kunci. Dalam situasi sulit apapun selalu ada jalan keluar, dan dalam kondisi apapun kita harus mampu beradaptasi. Nah, kata kunci. Mantap. Lengkap ya, kita ya beda-beda ya. Tapi saya rasa ini mau melanjutkan jadi WI karena sudah di rumahnya udah selamatan. Jadi udah terlanjur kan, jadi mau nggak mau lah terus. Jadi sahabat pembelajar yang berkeinginan menjadi Widya Suara mungkin bisa dipetik dari pengalaman beliau-beliau yang tadi disampaikan Pak Haru, Ibu Herlina, juga Kang Ujang, bahwa semuanya itu pilihan. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Mungkin sudah ada yang memilih formasi WI gitu. Aduh, ternyata WI seperti itu. Jangan. Jadi tetap wujudkan saja sesuai dengan pilihan hati. Dan kalau Kang Ujang tadi cerita mungkin menyebur, ya udahlah udah basah, tapi akhirnya punya kemauan sendiri untuk lebih mencintai profesinya. Jangan lupa tercebur di jalan yang benar. Betul, tercebur di jalan yang benar.